menggembirakan dan juga mengejutkan. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa gitu ya. Kak Kartika ini selain artis, kemudian presenter, juga kalau lihat di profilnya ini, beliau ini sarjana hukum dan sekarang magister hukum ya Kak ya. Magister hukum, jadi akademiknya juga sukses, kemudian karir di dunia entertainment juga sukses, kemudian mau sharing dengan mahasiswa-mahasiswa di ujung timur gitu ya, di ujung timur, di Pulau Lombok, NTB, ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Tapi sebelum ke Kartika, ini ada pengantar dari Ustadz kita yang sebenarnya yang punya gawe acara ini. Silakan Ustadz Fikri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada khususnya Mbak Kartika Waode atas waktunya, menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan mahasiswa kami di UIN Mataram, khususnya di KPI, khususnya pada mata kuliah teknik presenter ya. Saya sangat begitu dikasih tahu sama Bu Atik, Bu Kartika atau Mbak Kartika ada waktu, saya sangat bahagia. Karena apa? Karena mahasiswa kami bisa menimba ilmu, menimba pengalaman, menimba segala-galanya dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Ya, karena teori tanpa pengalaman itu hampa kayaknya ya. Nah, jadi pengalaman inilah yang penting sekali untuk kami dapatkan, terutama mahasiswa-mahasiswa kami, sehingga mungkin ada di antara salah satu mahasiswa kami yang mungkin tidak tahu nasibnya bisa sampai ke jenjang nasional atau sampai di lokal saja, tapi mudah-mudahan lah ada sampai ke nasional. Itu harapan kami, sehingga kami mencoba untuk menimba ilmu lah di teman-teman atau sahabat-sahabat kami di Jakarta. Alhamdulillah kemarin kita juga sudah alhamdulillah sudah diberi sedikit pengalaman oleh Ari Kirana, Mbak. Alhamdulillah sudah kemarin juga. Pada hari ini kita mohon kesediaan dari Kartika Wode. Atas kesediaannya saya hanya bisa mendoakan ya, jazakumullahu khairan katsira, semoga waktu yang dilimpahkan kepada mahasiswa kami ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang seluas-luasnya dan dimudahkan dalam segala aktivitas, rezeki dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga kami sampaikan titip salam buat anaknya yang imut sekali. Ya mungkin hanya itu Bu Ati, biar menyingkat waktu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ustadz Fikri ini kiai atau tuan guru Kak Kartika. Saya juga ingin menyapa sahabat saya dari Jakarta. Itu ada namanya Nina Batu Atas. Itu juga sahabatnya Kak Kartika ya. Dia juga biasa manggung, biasa manggung, suka nge-MC, suka jadi presenter juga itu kayaknya itu ya. Nanti juga bisa sharing di sini. Saya persilakan kepada Kak Kartika untuk kita panggil Kak aja ya, biar awet muda, emang muda. Untuk yang memperkenalkan diri terlebih dahulu, apa aktivitasnya sekarang, biar walaupun teman-teman mahasiswa ini sudah tahu dan kepo gitu ya, itu chatnya udah beragam, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Kemudian bisa masuk ke materi intinya, sharing dan lain sebagainya. Silakan Kak Kartika. Oh? Ya, sudah dengar suaranya, sudah. Alhamdulillah. Apakah terdengar suara Tika? Alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Finally, perjuangan, maaf ya teman-teman. Beginilah kondisinya. Tapi tidak mengurangi excitednya dong ngobrol-ngobrol siang hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan karyat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga kita diberi nikmat sehat, bisa berkumpul walaupun hanya melalui virtual. Senang banget tadi Pak Ustadz juga atas doanya, Pak Fikri, Ibu moderator juga, Bu Atik. Masya Allah semangatnya luar biasa. Aku udah terima gombal-gombalan yang terpenting kita semangat siang hari ini ya. Semoga berkumpulnya berkumpulnya kita siang hari ini bisa Tika juga bisa memberikan sedikit ilmu yang Tika punya, memberikan semangat buat adik-adik yang baru saja memulai untuk mungkin berpikir untuk berkarir di entertain, mau jadi MC lokal, internasional, apapun nasional itu tidak masalah. Yang penting kita bermanfaat untuk orang banyak. Oke, habis itu, tema kita hari ini sebenarnya Tika lebih menitik beratkan kepada MC karena menurut aku, pengalaman aku pribadi, MC itu tantangannya luar biasa gitu loh. Ini memang teman-teman di mute ya, memang Tika aja yang ngomong ya di sini ya. Oke, baik. Oke. Kalau nggak di mute mereka nanti banyak gombalnya Kak. Banyak gombalnya. Saya senang pada ahli gombalin. Oke. Langsung aja ke materi kali ya, biar ada sesi tanya jawab, biar ada waktu luang sedikit. Oke, langsung aja kita ke materi. Materinya Ustadz bisa di-share. Oh ya, siap. Bentar. Masya Allah luar biasa ya semangatnya buat mahasiswa KPI Mataram. Nah ini dia, kita masuk ke slide pertama. Aku nggak sanggup nih kalau lihat komennya. Nggak semangat Tika jadinya. Lemes. Oke, masuk aja kita materi pertamanya. Kita ngobrolnya santai aja ya. Tika juga pengennya santai aja. Serius-serius nanti nggak masuk lagi di kepala. Siang-siang ini udah pada makan belum? Mudah-mudahan pada makan semua, pada sehat. Semuanya juga kita semua terhindar. Makan, Kak. Kita semuanya terhindar virus corona ini. Insya Allah mungkin suatu saat nanti kita bisa bertatap langsung. Insya Allah, insya Allah. Oke, kita masuk di slide pertama ya. Kiat-kiat menjadi presenter dan master of ceremony untuk pemula. Next. Nah, ini dia. Mungkin kalau kita mendengar MC, presenter, host, announce, mungkin pasti mikirnya sama aja gitu loh. Padahal memang masih announcer, masih sama, tapi memang ada perbedaannya di sini. Nah, di sini makanya saya kasih pengantar ada beberapa istilah sebutan seperti penyiar, announcer, presenter, pembawa acara atau MC. Tentu sering kita dengar, oh itu hostnya siapa ya, MC-nya siapa, padahal memang secara harfiahnya memang ini dibedakan gitu lah. Karena presenter itu sendiri kan kita sebenarnya mau present kalau bahasa Inggrisnya itu dengan kata dasar present, jadi mempresenterkan acara gitu. Jadi mungkin lebih kayak penyiar TV bisa dijadikan presenter karena mempresent sebuah acara. Kalau MC, Master of Ceremony, itu lebih kepada dia pemimpin, menguasai medan, itu lebih tepatnya lebih ke off air sih dia. Jadi kalau kenapa MC itu tantangannya lebih besar, karena kita harus sigap, harus tanggap, itu poin-poin yang ada di lapangan. Karena kita harus cerdas, banyak wawasan di sini. Pengalaman Tika kayak gitu ya. Kalau secara teknik ilmu nanti kita next lagi kita bisa lihat. Nah, ini juga ada penyiar radio, announcer, host radio, personality atau radio. DJ aja itu bisa dikatakan dia sebagai masih dalam kategori masih satu rumpun lah sama presenter. Iya, betul. Nah, penyiar memang tidak berhadapan langsung dengan pendengarnya, namun hakikatnya penyiar itu juga dikatakan dia public speaker gitu loh. Nah, announcer terjemahan resmi, announcer itu penyiar radio. Namun next lagi, dia sekilas aja kita bahas, teman-teman juga tahu pasti. Nah, di sini ada presenter nih. Nah, presenter ini di Indonesia kan biasa identik dengan televisi presenter. Penyiar radio juga disebut presenter, yaitu radio presenter. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong presenter atau radio di mana tugasnya masing-masing dong.
Nah, di sini aku cuma ngambil garis besarnya aja ya teman-teman. Intinya Tika memberi motivasi aja, semangat. Sisanya adalah teman-teman yang harus mengulik gitu loh. Ilmu dasarnya semuanya itu tergantung teman-teman. Kalau mau fokus memang harus cari tahu ilmunya lebih banyak, latihan juga. Karena memang orang atau pribadi mau jadi presenter internasional atau MC internasional tuh berangkatnya beda-beda. Kalau aku dulu berangkatnya dari penyiar radio gitu loh. Jadi terlatih di situ sehingga punya kepercayaan diri dan juga intinya semua ilmu itu berhubungan. Kalau jadi MC itu memang ilmu harus banyak, percaya dirinya juga harus banyak. Intinya di situ niatnya mau jadi MC atau mau jadi presenter itu sama aja. Kemauannya yang tinggi, mau nggak, mau tampil nggak, karena itu jiwa juga menurut aku. Next Pak Ustadz. Pak Ustadz aja aku manggilnya ya. Lanjut, Mbak. Nah ini dia kalau kita masuk. Nah aku menitik beratkan kepada MC karena MC ini kita langsung berhadapan langsung sama audiens. Kalau presenter TV itu kita masih bisa baca gitu, bisa baca acara. Tapi kalau MC kita menjadi pemimpin. Suksesnya sebuah acara, suksesnya sebuah MC itu bisa membawa acara itu dengan sempurna. Gitu dia. Nah ini dia kelancaran tergantung pada kesiapan, kesigapan. Kesiapannya seperti apa? Lah otomatis kalau MC itu knowledge-nya harus tahu nih acaranya seperti apa. Nah ini kesigapan dalam kondisi apapun kita harus sigap gitu loh. Peka gitu. Intinya komunikasi karena ini juga kalau berbicara MC adalah berbicara teamwork. Nah kecakapan MC, tata bahasa yang digunakan kita harus tahu. Ini aku lagi berhadapan sama pejabat. Masa kalau berhadapan sama pejabat cempreng sih kayak di lapangan, halo apa kabar? Nggak gitu kan pasti. Nah itu dia juga kita harus belajar penempatan kecakapan ini sendiri. Kita tahu nih kondisinya kalau berhadapan sama pejabat pasti nada kita juga. Makanya MC itu juga sebenarnya harus juga belajar sama namanya vokal. Karena ada suara diafragma, suara berat, suara memang yang ceria. Jadi tergantung gitu, tergantung MC-nya, semangat, iya, Hidayatullah, thank you. Nah, itu dia. Nah, habis itu, dari keseluruhan MC itu selaku komandan atau pemimpin. Jadi tanggung jawab MC ini tidak main-main. Bayangin aja event besar sekalipun itu adalah walaupun banyak tim yang bekerja di belakang kita, tapi kita yang akan di MC-nya jelek gitu loh. MC-nya jelek padahal tim udah bekerja keras. Itu dia. Jadi MC itu adalah menjadi tulang punggung boleh dikatakan kayak gitu. Suksesnya sebuah acara pemimpin. Mau dibawa kemana acara ini? Karena dari suatu acara itu yang dinilai adalah MC-nya. Padahal di situ ada teamwork. Makanya di sini aku kasih beberapa slide lebih kepada tekniknya gitu loh. Biar kita nggak gugup, persiapannya lebih matang. Nah, next lagi. Nah, ini dia cara kerja MC. Teamwork. Nah, pasti otomatis teamwork. Karena di situ kan biasanya kalau MC itu yang megang itu ada IO, event organizer. Dan kita pasti otomatis TikTok sama event organizer, IO atau panitia. Panitia yang bertanggung jawab di lapangan. Nih, seorang MC selalu bekerja dalam tim sehingga dibutuhkan sikap mental yang baik dan dapat melakukan penyesuaian dengan cepat. MC berhubungan erat dengan protokoler terutama dalam acara resmi kenegaraan untuk akurasi penyebutan nama jabatan dan lain-lain. Nah ini dia kalau Tika pribadi ini kendalanya dan MC itu selalu belajar terus sampai kapanpun. Kalau dikatakan gugup nggak sih Kak MC pasti karena MC itu tidak dalam satu program yang sama gitu kan beda-beda tergantung yang undang kita ceritanya nih kayak gini. Nah kalau Tika kalau umpamanya kalau host presenting beda rumah kita tahu alurnya gitu loh kita nggak perlu komunikasi lagi karena kita tahu habis ini apa. Kalau MC yang punya acara juga kan maunya juga beda-beda walaupun terstruktur tapi memang kita harus komunikasi itu makanya di sini ada teamwork kita juga harus proaktif mau tanya ini acaranya seperti apa persiapannya lebih matang ini pendalaman maksudnya ke pendalaman ini persiapannya harus matang
Ini percaya diri tanpa knowledge juga, ya gimana ya, tong kosong nyaring bunyi ya, boleh dikatakan seperti itu. Makanya kenapa MC atau presenter, kalau Tika beratkan MC, kalau presenter itu materinya udah ada, kita tinggal kembangkan. Tapi kalau MC, walaupun materinya ada, kita harus menguasai panggung. Nah, itu dia materi yang akan diwakilkan sehingga menguasai penuh percaya diri. Next ya, thank you, latihan. Nah, ini dia. Back dulu, latihan. Back lagi Pak Ustadz, maaf. Nah, latihan, ini dia. Kenapa kita perlu latihan? Aku MC, saya belajar MC itu dari SMA. Memang aku pengen tampil gitu loh. Pengen tampil, tapi pengen tampilnya bukan tampil yang positif. Kalau Tika jiwanya dari dulu pengen tahu hal baru. Kegiatan apapun ikut. Tika juga pengen teman-teman yang baru join pada siang hari ini, ilmu apapun, kita harus, maksudnya ilmu itu semua penting buat kita, tapi di mana yang kita fokusin, itu nggak masalah. Karena sekarang pun kita belajar, aku di Fakultas Hukum, tapi aku masih bisa di-entertain. Karena peluang itu banyak ketika kita mau belajar lebih. Itu dia keuntungannya kalau orang mau belajar lebih. Sama kalau orang lain dengan ilmu yang sama, boleh fokus, nggak ada masalah. Tapi kita di sini juga keadaan kita saat ini memang kita harus bisa melihat peluang. Itu ilmu bisnisnya ya, bisa melihat peluang. Nah, nextnya lagi Pak Ustadz. Nah, ini dia pendalaman acara, ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Saya tulis 2 minggu sebelumnya biar mateng ya, ini mateng banget ini persiapannya. Informasi tentang para pengisi acara. Pasti, kalau ini acara resmi, pengisi acaranya seperti apa. Final acara yang akan diselenggarakan, peran yang pasti yang diharapkan penyelenggara, pemahaman akurat tentang cara, informasi tentang siapa dan apa latar belakang yang akan ini saya tutup ini, saya kurang paham. Lanjutannya, dapatkan nama, gelar, dan prosedur untuk memperkenalkan VIP. Nah, ini yang paling penting. Kalau acara resmi ataupun acara nggak resmi, biasanya ada tamu spesial, VIP, dan paling krusial lagi itu salah sebut nama atau juga title, itu yang perlu diperhatikan. Karena biasanya ini para pejabat nggak mau title-nya kurang sedikit aja, dikurangin sedikit aja, karena karena itu adalah bentuk penghargaan bagi tamu VIP. Lakukan riset tentang setiap pembicara penting dan lakukan riset tentang setiap pembicara. Nah, ini juga biasanya kan kalau kita MC juga ada pemateri, ada juga yang memberikan sambutan. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Biasa kita ngeresume gitu loh. Jangan sampai salah-salah juga. Dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam MC. Mungkin kalau orang ngelihat ini santai ya, MC itu seru ya. Padahal kalau Tika pribadi punya beban berat banget MC. Walaupun mau udah berapa kali MC, pasti punya beban moral sendiri. Karena kita nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Kondisi di lapangan seperti apa. Kadang-kadang mic-nya halus hilang suaranya. Kadang-kadang adalah acara yang harus diganti, mungkin susunan acaranya udah benar, enggak, ini enggak datang, harus dinaikin ke atas. Di situ kita memang harus membutuhkan sigap, tanggap, dan dibutuhkanlah namanya cepat beradaptasi dan proaktif dalam kegiatan apapun dalam acara itu. Mungkin kita next lagi. Masya Allah, terima kasih teman-teman mahasiswa masih ngikutin kegiatan kita hari ini. Semoga semuanya pada sehat, terus bisa ketemu, nanti bisa ketemu satu panggung yang sama. Aku pengen dari Universitas Mataram ini, suatu saat nanti aku pengen duet lah, bisa dikatakan duet, satu panggung yang sama, insya Allah. Amin, amin. Amin. Next. Ada latihan. Nah, ini kebutuhan MC. Jadi,
Setelah kita tahu knowledge-nya, kita cari informasi, kita sampai di lokasi, hari H yang perlu kita catat adalah rundown acara, sama siapa kita komunikasinya. Biasanya juga di acara ada yang sotoy gitu loh. Ada yang sotoy. Oh, jadi habis ini, maaf ya, aku minum dulu sebentar. Maaf ya teman-teman. Maaf ya adik-adikku sayang. Nah, ini kebutuhan MC. Nih, kita sampai di lokasi. Kita sampai di lokasi selain persiapan mental kita untuk tampil, knowledge-nya udah ada. Yang perlu kita catat adalah rundown acaranya. Dari menit ke menit, kita lihat susunan acaranya habis ini apa, kira-kira dia ngomong speech berapa lama. Kita harus tahu. Nah, habis itu daftar semua pembicara moderator. Jadi kita di sini proaktif gitu. Dibilang so sibuk nggak apa-apa. Karena itu masih di belakang. Kalau udah tampil nama kita hancur semua kalau udah salah. Itu sih kalau kebetulan MC udah sampai di stage. Masih di belakang stage sebelum tampil. Memperhatikan waktu untuk setiap pembicara. Ini udah pasti harus. Daftar nama panitia atau protokol, daftar nama sponsor untuk ucapan terima kasih. Biasanya event-event besar itu menitipkan sponsor itu ada, harus disebutkan. Nanti konsultasikan kepada protokolernya atau orang panitianya. Ini disebutkan setiap harus tampil atau hanya ending acara atau pembukaan saja. Karena banyak titipan gitu loh. Yang jadi harus bawa catatan sendiri di note-note. Oke. Habis itu perhatikan tempat atau ruangan yang akan digunakan pada saat break untuk koordinasi. Kalau panitia pasti udah tetapkan itu koordinasinya. Ada memang biasanya ada yang diutus satu orang untuk komunikasi langsung sama MC. Next. Boleh langsung. Nah, ini ada 3T. Kita masukkan 3T. Itu adalah timing, taste, dan tag. Berbicara jangan bertele-tele. Pada intinya aja teman-teman udah pasti tahu lah ya. Tes perhatian suasana, selera para tamu. Jadi ini lebih kepada membaca audiens. Perhatikan suasana, selera para tamu sesuai gaya bicara dan kata-kata. Bila hendak memasukkan humor perhatian. Ini kita harus bisa baca audiens. Audiensnya bapak-bapak, kalau ngelawaknya anak muda banget pasti nggak masuk. Ini ngomong apa sih ini orang gitu loh. Kalau anak muda jokes itu ya berarti jokes anak muda gitu dan orang semua tahu. Jangan kita ngejokes kita doang yang tahu gitu loh. Jadinya lucu sendiri gitu loh. Nanti ya tertawain ini ngomong apa sih ini orang nggak jelas gitu kan. Nah, tag bersifat arif dan bijaksana dalam berkata-kata dan bertindak untuk menghindari kesan negatif, mampu mengantisipasi situasi kritis. Nah, ini bijaksana dalam berkata-kata. Ini juga yang perlu diperhatikan, bukan hanya MC, kita yang berbicara di depan publik, itu kadang-kadang kita jangan sampai ada namanya istilahnya apa ya? Sara yang bisa isu sara yang kita bawa-bawa. Habis itu kultur itu biasanya kita ngejek atau apa gitu, kita nggak tahu. Kita sama-sama punya banyak kalau di Indonesia istilahnya ada budaya dan yang memang kita harus hargai, itu yang kita harus perhatikan. Apalagi soal agama atau mengkritisi bentuknya, nyeleneh lah. Itu yang harus dijaga. Jadi kita harus bijaksana. Kita bisa ngelihat tempat untuk bercanda atau ngelempar jokes sama audiens. Oke, next. Nah, confidence. Ini harus percaya diri. Ini modal utama. Menurut aku ini adalah modal utama. Banyak semua orang punya knowledge, punya pengetahuan luas, tapi tidak percaya diri. Ini yang harus digali. Teman-teman dan semua pada dasarnya kita itu adalah punya self-confidence. Semua orang pasti punya percaya diri. Percaya diri ya otomatis, percaya diri itu dibangun kalau dalam psikologi itu percaya diri itu untuk melakukan sesuatu itu percaya diri.
dari hati kita itu adalah percaya diri. Cuman percaya diri ini tampil, kan kalau yang kita ketahui kalau percaya diri itu tampil di depan fashion show itu percaya diri. Padahal kita menentukan pilihan kita itu adalah percaya diri karena tahu diri kita gitu loh. Oh, aku mau jadi sarjana hukum. Aku tahu, aku paham ilmu ini gampang, ini ece nih. Nah, itu percaya diri loh. Untuk pilihan kita sendiri itu percaya diri karena kita mengetahui diri kita. Nah, percaya diri kalau MC itu percaya diri yang global. Satu, kita harus menguasai diri kita sendiri. Percaya diri itu harus menguasai kita diri sendiri. Aku tahu nih kapasitas aku. Ini yang belajar memahami kapasitas diri kita itu yang paling sulit. Sepanjang perjalanan aku memahami diri sendiri. Karena diri kita sendiri aja ada namanya mood. Mood kita tuh kadang ada lagi masalah di luar, tapi kita tetap harus berusaha menghibur orang. Kita lagi banyak beban pikiran, tapi kita harus fokus sama tujuan kita. Banyak hal, ini dia, confidence, percaya diri yang harus dimiliki seorang MC. Kalau bisa dikatakan harus punya jiwa banyak deh. Punya jiwa banyak. Karena kenapa? Ada namanya mood yang gak bisa dikendalikan, mood yang harus dipaksakan, tapi harus bisa. Ini PR terberat menjadi MC. Karena setiap orang aku rasa tidak punya masalah atau punya kendala dan itu harus kita total out di depan media, di depan apa namanya, di depan orang, acara kita jalankan tanpa ada apa-apa. Kalau punya udah jiwa confidence yang seperti itu, insya Allah semuanya berjalan lancar. Karena kita sudah bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita bisa tahu nih keadaan seperti ini, kita bisa baca nih, Bapak ini nggak mau speak gitu, nggak mau speak, ya udah berarti next ya. Itu kan kalau umpamanya acara selanjutnya kan kita nggak perlu komunikasi lagi sama protokoler. Ini next nggak? Itu kan kelihatan banget. Oh ini banget sih, textbook banget sih. Kan padahal kita kalau dia nggak mau speech atau dia nggak hadir berarti next dong gitu. Ini contoh kecilnya. Nah ini dia mampu mengambil keputusan. Betul, ini mengambil keputusan. Yang aku kasih contoh tadi itu mengambil keputusan dalam keadaan kritis, bersikap tegas meyakinkan. Cerdas dan tidak canggung dan mampu bekerja sama dalam tim. Mau menerima kritik. Oh iya, menerima kritik pasti. Tidak mudah tersinggung dan menyinggung perasaan orang lain. Bertutur kata lembut dan sopan. Itu dia. Mungkin selain percaya diri, juga ada namanya apa ya? Kalau istilahnya apa ya? Kalau istilahnya sikap itu sikap apa ya? Aku lupa deh istilahnya apa ya. Kalau punya Pak Ustadz, kalau punya kayak tata krama yang baik, akhlak yang baik, itu apa? Biasa disebut apa? Biasa disebut apa, Punya sopan santun. Iya kayak gitu, apa ya, ada istilah lah. Intinya kayak gitu. Itu juga adalah poin terpenting dalam mau berkarir Ya, atau tata krama lah. Iya, itulah intinya ya. Cuman ada istilah yang pas untuk itu sebenarnya. Nah, itu dia, kita harus juga punya punya tata krama, habit yang bagus lah untuk bertemu sama orang. Karena namanya kita kerja sama orang itu otomatis kan kita akan berbenturan sama yang berbeda prinsip atau berbeda karakter. Saya dari Sulawesi, ini dari mana? Kita ngomongnya biasa aja. Mungkin dianggapnya, oh dia orangnya tegas banget ya, keras banget ya. Padahal itu adalah kultur gitu loh. Itu dia. Habis itu tidak mudah tersinggung udah pasti. Bertutur kata lembut udah pasti. Jadi yang terpenting dari confidence, poin-poin confidence ini adalah cerdas. Cerdas itu bisa melihat keadaan seperti apa, kondisinya lagi kita MC, keadaannya seperti apapun, kita harus bisa mengontrol keadaan. Itu daripada confidence. Nah, ada nggak sih hambatan? Ada nggak sih hambatan yang sering dihadapi? Kalau Tika sendiri pasti ada. Rasa gugup, tidak percaya diri, gagap, rasa takut salah, berbicara kurang efektif, demam panggung, mic, dan lain-lain. Pasti itu tidak akan pernah terlepas. Kalau Tika itu gugupnya
kalau walaupun Tika udah tahu knowledge-nya, tapi pas mau naik panggung kayak buyar gitu. Ada nggak sih solusinya seperti ini? Pasti setiap orang punya cara masing-masing. Mungkin dia vokalisasi, A, I, U, E, O, mungkin dia teriak-teriak, dia meyakinkan diri, mungkin istighfar untuk menghilangkan gup. Ada banyak cara orang, setiap orang pasti beda-beda. Boleh kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya Pak? Nah, ini dia tips saya. Makanya tadi saya kasih tips. Ini latihan pernapasan 10 menit, latihan relaksasi rahang A, I, U, E, O atau vokalisasi A, I, U, E, apalah bebas. Intinya vokalisasi untuk melatih kita biar nggak kaku pas depan panggung. Latihan relaksasi, mungkin tarik nafas, diam kayak gitu-gitu. Habis itu latihan membaca dengan bersuara rekam atau handphone. Iya, kadang juga kita untuk mengukur pitch kita. Ada suatu acara, Tika punya pengalaman, ada acara Tika udah latihan yang keras, yang lantang, karena aku berpikir audiens itu banyak banget. Ternyata yang datang cuman sedikit banget. Otomatis kan kita harus turunin pitch kita. Itu dia yang kita harus baca kondisi-kondisi seperti itu. Jaga kontak mata dengan hadirin. Ini tips ya. Biasanya kalau ngelihat hadirin itu pasti akan terfokus pada satu titik, yaitu MC. Dikasih dari bawah sampai atas, dia lihat dia bicara, semua pasti diperhatikan karena menjadi pusat perhatian kan. Nah, mungkin aku gugup kalau ngelihat, kadang-kadang kita kan ngelihat ekspresi orang itu akan mengganggu pikiran kita. Kalau Tika sendiri, aku nggak pernah ngelihat mata audiens karena itu kan nggak ganggu, karena mereka juga kan ada yang senang sama kita, ada juga yang ekspresinya biasa aja, ada juga mungkin excited. Kalau ada yang excited, aku liatin yang excited aja, yang mukanya nyureng-nyureng, yang mukanya nggak jelas, aku abain aja, ngapain gitu kan, ngerusak mood. Jadi intinya di sini kita harus menjaga mood kita sendiri. Nah, habis itu stamina dan semangat pasti kita harus. Sebelum acara hari H itu kita harus sudah fit, jauh-jauh hari mungkin ramuan-ramuan lah, karena kita ada jualannya suara ya, jangan sampai kayak aku batuk deh barusan, kecapean. Harus mungkin lemon anget atau madu yang perlu kita jaga, karena pita suara itu penting. Selain penampilan, ini penampilan juga penting banget. Kita harus percaya diri, itu penampilan yang kita pastikan kita nggak salah kostum, pasti kita nggak salah kostum, temanya sesuai. Kalau bisa confirm dulu sama panitia, aku wardrobe-nya apa ya, aku temanya biru apa, biru putih atau apa gitu, difotoin aku pakai ini ya, oke. Jadi nggak miskomunikasi, nggak salah kostum juga. Nah, pengucapan kata lafal harus jelas dan benar ini. Jadi pengucapan kata lafal harus jelas dan benar ini adalah poin-poin, mungkin manggilkan nama atau nama brand. Biasa sponsor harus disebutkan jelas, jelas dan lantang. Dia nggak mau, umpamanya anggaplah Aqua ya, iklan Aqua deh aku minum Aqua nggak jelas kan. Kalau Aqua itu lebih menekankan pada produknya, atau tema acaranya harus jelas. Itu dia. Dan kita next lagi, ada apa slide selanjutnya? Udah. Nggak berasa. Ini slide terakhir, thank you. Itu dia penjelasan sedikit dari Tika tentang presenter dan MC. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjadi presenter atau MC yang handal, yang bisa go internasional. Mungkin kita insya Allah bisa nanti sepanggung, ya kita nggak tahu ke depannya. Dan aku harapannya teman-teman yang ada di sini juga bisa menunjukkan kemampuannya, bisa bersaing dengan MC-MC yang lain atau presenter yang lain. Kembangkan apa yang menjadi skill teman-teman yang ada, karena itu adalah menjadi modal kita untuk bersaing secara global. Itu dia. Terima kasih Pak Ustadz, teman-teman yang sudah menyimak. Bu Atika, Pak Ustadz. Bu Atik, gimana Bu Atik? Bu Atik hadir? Mana dia Bu Atik? Ya, mungkin yang dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya mungkin?
Boleh? Kita Silahkan. buka aja. Hidayat, Silah- terima kasih. Silahkan di ini. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya? Silahkan di unmute anunya, mikrofonnya. Pak Heru Hermawan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang nanya siapa tadi? Apakah? Siapa Nah, tadi? ini. Apakah Apakah menjadi dari dari UIN TV Mataram? Nah, apakah Oke, baik. menjadi seorang presenter harus mempunyai wajah yang glowing, cakep? Sejauh ini saya melihat presenter itu kok glowing-glowing, Kak. Terus bagaimana dengan wajahku yang pas-pasan? Dari Oke, saya jawab ya. Wah, ini glowing ini harus butuh modal ya. Glowing butuh modal ya. Oke. Banyak kok presenter-presenter yang biasa aja tapi dia punya ciri khas. Yang dicari itu adalah ciri khas. Banyak kok presenter-presenter yang terkenal tanpa muka glowing. Anggaplah dulu mungkin Olga almarhum, dia menjadi presenter terkenal dengan karakternya yang lucu, yang jenaka, orang suka gitu loh. Kalau glowing itu menyesuaikan. maaf bentar, Mbak. Ada kemudian Halo? Sorry, saya tadi ada kendala. Kak Kartika masih di mute itu, Ustadz. ya. Kenapa? Halo? Ya, Otomatis tadi. ya, enggak tahu tiba-tiba. Ya. Oke, apalagi yang perlu ditanyain? Ayo, yang lain bisa di unmute. Itu Kak, ada itu. Pertanyaan dari chat itu. Banyak. Nih. Pak, sebelumnya Cara Assalamualaikum Pak mengatasi Kartika, biar- Masya Allah cantik sekali. Ya. Latihan pernapasan atau menggunakan pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma, ini saya jawab ya. Mira, salam kenal ya sayang. Sukses. Nah, ini sudah bisa. Ah, bisa nih, bisa. Ya, ya. Kak, Pak, mau nanya. Boleh, siapa namanya? Siapa? Siapa ini Pak? Saya Pak. Satu-satu. Boleh, siapa itu? Alvin. Alvin dulu, Alvin. Siapa namanya? Alvin, Perkenalkan Alvin. diri. Alvin. Ya, Alvin. Oke, Alvin. Langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin jurusannya apa Alvin? Kuliahnya? KPI. Oh, KPI. Komunikasi penyiaran Islam. KPI, ya, Wah, komunikasi. Masya Allah keren. Perlu banget itu bisa announce. Ya, rata-rata Oke, yang mau ikut di sini komunikasi penyiaran Islam, Mbak. Komunikasi aja Kak. KPI. Masya Allah. Yang Oke, mau nanya baik. dikit. Pertanyaannya apa?
Saya Ya minum gimana sebentar ya. caranya? Udah minum dulu Kak. Santai-santai. Oke, baik. Ya saya sedikit mau nanya Kak, caranya tips dari Kakak cara membangun karakter menjadi presenter ya, tentunya dari presenter yang bisa menaikkan popularitas kita. Oke. Itu aja. Gimana caranya menjadi presenter yang bisa menaikkan popularitas kita? Menjadi presenter tentunya punya jalan hidup masing-masing, tidak ada yang instan, selalu berusaha, sambil berdoa tentunya, selain trik-trik yang tadi yang sudah kita pelajari, teknik semuanya, jam terbang juga nggak pernah bohong. Aku dulu dari siaran, MC ulang tahun yang nggak dibayar, MC hanya ucapan terima kasih doang saya pernah jalankan, tapi kemauan ini dan jam terbang, insya Allah pasti akan ketemu jalannya. Gitu doang paling tips dari Tika. Saya Ada nanya lagi? Kak, saya nanya. Ada. Baik. Lalu bintang Muhammad KPI, jurusan KPI. Oke, baik. Pertanyaannya Kak, hal apa yang paling mendasar untuk dipelajari menjadi seorang presenter? Hal yang paling mendasar. Terima kasih. Oke, baik. Hal yang paling mendasar. Kalau Tika pribadi mau belajar, mau tampil, itu hal dan percaya diri. Percaya diri yang kuat. Aku harus diri kita yang bentuk. Aku presenter gitu loh. Jadi gimana sih presenter itu harus belajar knowledge yang banyak, selalu mau proaktif, selalu bertanya. Aku dikasih kesempatan, nanti insya Allah akan ada jalannya gitu loh. Intinya mau bertanya, mau belajar terus. Habis itu percaya diri tentunya, karena punya knowledge yang bagus dan percaya diri, insya Allah itu sejalan. Bentuk diri kamu sebagai presenter gitu loh. Jangan aku mau jadi presenter tapi dayu-dayu nggak jelas itu. Kalau punya semangat yang aku mau presenter, aku mau ini dong jadi siaran radio, atau nanti kalau ada acara panggil aku ya, aku bisa kok jadi presenter, aku jadi MC. Harus menawarkan diri, percaya diri itu yang penting. Selain teknik-teknik yang lain. Sukses ya. Selanjutnya dari Nila Sofiana, Mbak. Kasih tips dong cara mengatasi biar nggak grogi pas di atas panggung atau pas mau mulai acara. Oke, ini masalah kita bersama ini. Masalah kita bersama. Tika pun sering banget. Setiap yang siapapun pasti awalnya pasti grogi, nervous. Tapi itu biasa nanti akan terlewatkan. Seiring jam terbang banyak, kita akan tahu kondisi badan kita sendiri gitu, jiwa kita sendiri. Aku ini nervous banget, kenapa ya? Karena mungkin tidak menguas, karena pasti ada sebabnya gitu. Tidak ada nervous yang tidak ada alasan. Kalau Tika nervous, biasanya tandem aku siapa ya? Dia asik nggak sih MC-nya? Karena kita nggak bisa mengukur dia, atau apalagi baru ketemu. Habis itu, aku nggak nguasain medan ini, tamunya siapa aja ya? Karena semakin banyaknya kita berpikiran nanti salah, nanti jelek, itu akan menambah beban kita sebagai MC, nervousnya makin. Yang terpenting adalah knowledge-nya udah dapat, semuanya sesuai yang kita tahu, pelajari, insya Allah semuanya berjalan lancar. Kalau vokalisasi semuanya teknik dasar. Kalau aku sendiri, harus fokus sama acara kita, hilangkan dulu beban-beban yang lain, insya Allah, karena semakin kita takutkan itu akan kejadian. Dan banyak, sering banget Tika terjadi. Walaupun padahal cuman mungkin kurang panggilan nama, cuman SH doang, padahal di belakang ada MH, kayak gitu intinya. Itu mungkin tips dari Tika. Selanjutnya Mbak, dari Mira Indriani. Saya mau nanya, gimana sih cara kita latihan pernapasan atau menggunakan pernapasan diafragma? Oke, baik. Salam kenal Mbak Mira, semoga sukses ya teman-teman yang sudah join di live webinar pada siang hari ini. Latihan diafragma, aku juga pernah latihan vokal gitu. Cuman aku nggak prepare ke sana. Diafragma itu biasanya diperlukan pada acara-acara inti yang membutuhkan kita harus, umpamanya gini, hadirin
hadirin. Kalau hadirin, enggak, itu bukan acara resmi ya. Suara ini ya, dia adalah suara perut. Kalau ada yang kalau ada yang suka latihan vokal pasti tahu, dan juga bisa buka YouTube juga sih caranya. Kalau aku dulu karena groginya parah, dulu aku tuh bisa teriak dalam air. Aku bisa teriak dalam air gitu biar kita bisa ngedengar suara kita sendiri. Karena kan kadang-kadang kita tuh pitch control, namanya kalau orang penyanyi tuh pitch control, kita nggak tahu ngomong padahal itu kita false kemana-mana. Padahal kita kan kalau kita nggak bisa tinggi banget, kita falset gitu kan, suara tinggi atau enggak buang mic, teknisnya kurang lebih kayak penyanyi. Kayak gitu paling bisa lihat tutorial YouTube. Intinya itu diafragma itu diperlukan acara-acara resmi yang membutuhkan suara kita tebal. Itu dia. Ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Iya, ini dari Muhammad Tajudin, tapi kayaknya sudah dijawab bagaimana menguasai panggung pas nge-MC biar pede. Kayaknya sudah tadi. Ini ada yang kedua, saya izin bertanya. Kak Tika, banyak yang bilang cara agar tidak terlalu grogi saat menjadi MC yaitu harus ada interaksi dengan audiens. Tapi bagaimana kalau seperti yang Kakak Tika bilang, menatap mata audiens saja bisa bikin nggak fokus. Nah, ada nggak hal lain yang bisa dilakukan untuk berinteraksi dengan audiens tersebut agar MC tetap terasa lancar? Nah, itu dia. Makanya di sini aku bilang tadi, kita harus bisa membaca selera audiens. Itu dia, harus kecakapan itu yang harus diperhatikan. Kita bisa cepat beradaptasi dengan kondisi riskan atau apapun. Gini, biasanya audiens yang kita hadapi itu kan acaranya tergantung nih. Formal biasanya dia nggak mau lucu. Apa kabar Pak? Dia nggak mau kayak gitu. Karena yang dah hadir ini pejabat-pejabat yang notabene dia jaga wibawa. Kamu ngelucu, ya nggak lucu gitu loh. Intinya kayak gitu sih. Cuman kalau acara resmi, acara hiburan, itu otomatis apalagi ada undian, ada lomba, itu harus kita memang harus berinteraksi sama audiens. Itu pasti mereka udah seneng gitu kalau kita udah ngajak mereka joget atau main yang lain lah. Intinya kayak gitu sih. Mudah-mudahan terwakilkan jawaban saya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Silakan, kita langsung. Kita kasih kesempatan 5 menit lagi. Silakan. Yang mau langsung? Ini Muhammad Irsan Agus. Ya, silakan. Tidak ada? Silakan. Bisa bisa angkat tangannya. Ya, nanti siapa? Ya. Kayaknya sudah ini semua, Mbak. Ya. Nih kakak mau tanya, misalnya kakak lagi bawa acara, semuanya udah dipersiapkan dengan baik-baik, tiba-tiba di tengah acara kakak melakukan kesalahan, gimana caranya kakak menghadapi situ seperti itu? Oh iya, ini ada yang terakhir. Ini yang terakhir ya? Iya, siap. Oke. Ini kakak mau tanya, misalnya kakak lagi bawa acara, semuanya udah dipersiapkan dengan baik-baik, di tengah-tengah acara kakak ada melakukan kesalahan, gimana cara kakak menghadapi situasi seperti itu? Nah, ini sering banget. Kalau kepleset-pleset itu biasa. Kalau 3, mensiasatinya adalah suka gimana ya bahasanya ya, kalau salah udah biasa itu, maaf Bapak atau gimana, kita mengalihkan aja gitu, jadi orang nggak terfokus kepada kesalahan kita. Itu biasa, pasti udah biasa namanya salah nyebut, tapi jangan kita fokus sama kesalahan kita, karena kita mikirnya acara ini masih panjang gitu loh. Kita siasatinya alihkan perhatian itu. Oh iya, oh masa sih yang kayak gitu aja, cuek aja, padahal dalam hati, oh gue salah ya gitu loh. Kayak gitu aja intinya. Oke, siap. Semoga bisa menjawab. Ya. Terima kasih, mungkin sudah habis, tidak ada yang bertanya lagi. Oke, baik. Nah, mungkin kata penutup Mbak Tika, sebagai motivasi buat teman-teman KPI.
Oke, baik teman-teman kampus KPI Mataram, terima kasih udah join webinar Pak Ustadz, Bu Atika yang sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan coletehan saya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Tika juga, walaupun mungkin ini ilmu sedikit tapi bisa bermanfaat buat adik-adik, bisa sukses ke depannya, bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi karena semakin mau belajar insya Allah akan ada banyak kesempatan-kesempatan yang lain lagi akan terbuka. Itu aja paling yang paling penting, pantang menyerah, semangat terus, gali semua potensi diri. Gali terus potensi diri kita, insya Allah semuanya akan ada hasil yang membahagiakan ke depannya. Itu dia. Istilah nggak ada perjuangan yang sia-sia. Itu aja. Mungkin sampai di sini, Mbak. Ya. Sekali lagi saya atas nama KPI UIN Mataram mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Mbak Tika, salam kenal juga. Insyaallah nanti kita main-main ke Jakarta. Boleh banget. Bisa berjumpa langsung, ngobrol-ngobrol. Insyaallah. Amin. Terima kasih kepada semua mahasiswa yang sudah ikut berpartisipasi, dan baik di luar mahasiswa, ada yang tadi ikut dari Bandung juga, ya. Ada yang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin lebih kurangnya kami mohon maaf atas segala kekurangan di dalam webinar ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab, ya bisa nanti kita lanjutkan ya, adik-adikku semua di UIN Mataram. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Webinar pada siang hari ini mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Tika. Iya, terima kasih Pak semuanya. Ya, salam buat anaknya. Iya, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, tadi. Udah selesai ya? Udah selesai kuliah? Udah. Masih.